Sambungan sesi Jumat 1. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai modul 1, yaitu mesin las dan mesin bor. Tujuan praktikum kali ini pada mesin las: 1. Dapat memberikan pengetahuan mengenai pengoperasian mesin las. 2. Dapat memahami dan mengerti gambaran penggunaan mesin las. Yang ketiga, dapat mengoperasikan mesin las serta menganalisa hasil-hasil dari penggunaan mesin las. Dan yang keempat adalah dapat mengetahui jenis bahan-bahan yang digunakan dalam mesin las. Untuk mesin bor: 1. Dapat mengetahui manfaat dari penggunaan mesin bor dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dapat mengaplikasikan penggunaan mesin bor dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat memahami dan mengoperasikan mesin bor sesuai dengan fungsinya. Bagian mesin las. Mesin las listrik merupakan salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk menyambungkan logam menggunakan sumber listrik sebagai sumber panasnya. Jenis sambungan yang dihasilkan merupakan jenis sambungan yang tetap. Klasifikasi mesin las ada 3. Yang pertama adalah pengelasan cair, yaitu cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan hingga mencair. Kemudian yang kedua adalah pengelasan tekan, yaitu cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan kemudian ditekan hingga menjadi satu. Dan yang ketiga adalah pematrian, yaitu cara pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan logam paduan yang mempunyai titik cair yang rendah. Dan di sini logam indur tidak ikut mencair. Mesin las arus bolak-balik atau mesin las AC memperoleh busur nyala dari transformator, sehingga mesin ini juga disebut mesin las transformator. Kelebihan dari mesin ini, yang pertama adalah perlengkapan dan perawatannya lebih murah. Yang kedua, kabel elektroda dan kabel masanya dapat ditukar. Dan yang ketiga adalah nyala busur yang kecil. Sedangkan kekurangan dari mesin jenis ini adalah tidak dapat digunakan dalam semua jenis elektroda dan tidak dapat digunakan untuk mengelas semua jenis logam. Mesin las arus arah atau mesin las DC, arus yang digunakan oleh busur listrik adalah arus arah. Arus arah berasal dari dinamo motor listrik yang searah. Saat menggunakan mesin las listrik diperlukan alat khusus yang digunakan untuk penyearah arus yang bernama rectifier, yang dimana digunakan untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Pengelasan menggunakan mesin las DC memiliki keuntungan antara lain nyala busur listrik lebih stabil, tidak terlalu bising, mesin las fleksibel, setiap elektroda dapat digunakan pada mesin las DC dan dapat digunakan mengelas plat yang lebih tipis. Mesin las ganda atau mesin las AC/DC. Mesin las ini mampu melayani pengelasan arus arah maupun bolak-balik. Mesin las ganda mempunyai transformator satu fasa dan sebuah alat perata dalam satu unit. Keluaran arus bolak-balik diambil dari terminal linitan sekunder transformator melalui regulator arus. Adapun arus arah diambil dari keluaran alat perata arus. Pengaturan keluar arus bolak-balik arus arah dapat dilakukan dengan memutar alat mengatur arus dari mesin las langsung. Macam-macam peralatan las listrik. Yang pertama, pembangkit arus listrik sebagai pemasok energi. Yang kedua, holder berfungsi pemegang elektroda. Yang ketiga, klem massa dipasang pada meja kerja las pada proses pengelasan. Yang keempat, meja kerja las digunakan menaruh benda kerja saat pengelasan. Yang kelima, elektroda sebagai perekat atau bahan tambahan pada proses pengelasan. Yang keenam, tang jepit berfungsi menjepit atau memegang benda kerja yang sudah dilas. Yang ketujuh, palu las untuk membersihkan kotoran atau kerak pada hasil las. Yang kedelapan, sikat baja untuk membersihkan benda kerja dari kotoran hasil las-lasan. Yang sembilan, sarung tangan untuk melindungi kita dari panas. Ke-10, topeng las berguna untuk melindungi mata dari cahaya las yang sangat menyilaukan. Yang terakhir, yang ke-11, baju kerja dipakai saat pengelasan agar terlindungi dari percikan api las. Nah, yang selanjutnya ada penjepit elektroda, penjepit massa,
tentang penjepit, topeng las, dan sikat baja. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa jenis-jenis pengelasan. Yang pertama adalah pengelasan oksiasetilen atau oksiasetilen welding. Pada proses pengelasan ini, panasnya terjadi antara pembakaran dari gas oksiasetilen dengan oksigen. Serta nyala yang dihasilkan itu terdiri dari dua daerah atau dua zona. Yang pertama ada daerah pembakaran primer atau primary combustion, yang mana menghasilkan panas sepertiga dari total panas pembakaran sempurna antara C2H2 plus O2 silinder yang menghasilkan 2CO plus H2. Nah, yang kedua ada daerah pemanasan sekunder, yang mana terjadi setelah daerah pemanasan primer berlangsung, yakni antara 2CO plus O2 atmosfer yang menghasilkan 2CO serta H2 plus setengah O2 atmosfer yang menghasilkan H2O. Nah, yang selanjutnya ada beberapa kelebihan dari proses pengelasan ini, yaitu barang atau peralatannya itu lebih sederhana, murah, dan mudah dipindahkan atau portable, sehingga banyak digunakan dengan tujuan untuk pemeliharaan atau maintenance dan reparasi atau repair. Nah, selain ada kelebihannya pun juga ada kelemahan, yaitu masukan panas atau heat input dan kecepatan pengelasannya itu rendah. Nah, sedangkan harga key profile-nya itu tinggi, sehingga menyebabkan daerah atau zona yang terpengaruh oleh panas itu melebar, sehingga menyebabkan perubahan dimensi atau yang disebut dengan istilah distorsi. Kemudian yang kedua adalah busur tungsten gas mulia, yang mana pada proses pengelasan ini panasnya dihasilkan dari loncatan busur listrik antara elektroda yang terbuat dari wolfram atau tungsten dengan logam yang dilas. Pada proses pengelasan ini logam induk tidak ikut terumpan. Nah, logam induk itu merupakan logam asal yang akan disambungkan pada proses pengelasan. Untuk melindungi logam yang dilas dengan elektrodanya menggunakan gas mulia berupa argon atau helium. Biasanya pada proses pengelasan ini sumber arus yang digunakan adalah arus AC atau bolak-balik dan arus DC atau arus arah. Nah, pada arus DC ini terdapat dua jenis polaritas. Yang pertama polaritas lurus. Pada polaritas lurus ini, logam induk dihubungkan dengan kutub positif dari sumber tenaga. Elektron dari elektroda yang mengalir ke benda kerja menghasilkan panas yang tinggi dan dengan kecepatan yang tinggi, sehingga menyebabkan terbentuknya kolam logam cair yang sempit dan dalam. Yang kedua ada polaritas terbalik. Jika benda kerja dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber tenaga panas yang terjadi pada elektroda tungsten, sehingga membutuhkan elektroda yang lebih besar dan dengan proses pendinginan dengan air yang baik. Pada polaritas terbalik menghasilkan kolam logam cair yang lebih lebar namun dangkal. Nah, pada proses ini biasanya juga digunakan untuk pengelasan pada logam yang mudah teroksidasi seperti magnesium dan aluminium. Pada proses pengelasan ini terdapat beberapa kelebihan, diantaranya yaitu menghasilkan sambungan yang bermutu tinggi. Proses penetrasi pada pengelasannya ini dapat dikendalikan dengan baik, serta dapat menggunakan sumber tenaga yang lebih murah. Dan juga terdapat beberapa kelemahan, yaitu gas lindung kurang efektif jika pengelasan dilakukan pada lingkungan yang berangin kencang. Kemudian elektrodanya dapat teroksidasi jika gas pelindungnya berkurang. Memerlukan keterampilan tangan dan koordinasi dengan juru las lebih tinggi.
Lalu yang ketiga ada las busur logam gas, yang mana pada proses pengelasan ini panasnya bersumber dari loncatan busur antara elektroda yang berfungsi sekaligus sebagai logam yang terumpan dan logam yang akan dilas. Proses pengelasan ini disebut juga dengan metal inert gas welding karena menggunakan gas mulia seperti argon dan helium untuk pelindung busur atau logam cair. Kelebihan dari proses pengelasan ini yaitu kecepatan pengelasannya tinggi, tidak menghasilkan slag atau terak, dan laju pengendapannya juga tinggi. Kemudian juga ada beberapa kelemahannya, yaitu membutuhkan peralatan yang lebih lengkap serta pengaturan awal yang lebih rumit, dan sering terjadi cacat las porosity atau lubang-lubang kecil pada permukaan las. Las busur elektroda terbungkus atau sheet metal arc welding merupakan proses pengelasan di mana panas yang dihasilkan dari busur listrik antara ujung elektroda dengan logam yang dilas. Elektroda ini sendiri terdiri dari kawat logam sebagai penghantar arus listrik ke busur dan juga sebagai filler atau bahan pengisi. Kawat ini dibungkus oleh flux, biasanya menggunakan arus listrik yang tinggi antara 10 sampai dengan 500 ampere dan juga potensial yang rendah antara 10 sampai dengan 50 volt. Selama proses pengelasan, flux ini akan mencair dan akan menghasilkan terak sebagai lapisan logam las terhadap udara sekitar. Flux akan menghasilkan gas-gas yang akan melindungi butiran-butiran logam cair dari ujung elektroda yang mencair kemudian akan jatuh tepat pada sambung. Mesin bor. Mesin bor adalah suatu jenis mesin yang gerakannya memutarkan alat pemotong yang mana arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut atau pengerjaan perlubangan. Jenis-jenis mesin bor ini sendiri yang pertama adalah mesin bor meja. Mesin bor meja adalah mesin bor yang diletakkan di atas meja. Biasanya digunakan untuk membuat lubang benda kerja dan dengan diameter yang kecil sampai batasan 16 mm. Prinsip kerjanya adalah putaran poros listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros akan berputar. Bagian-bagian dari mesin bor ini yang pertama adalah dudukan atau base, merupakan penopang dari seluruh komponen mesin. Biasanya diletakkan di bawah menempel pada lantai dan harus dipasang dengan kuat karena akan mempengaruhi keakuratan pengeboran akibat getaran yang terjadi. Oke, yang selanjutnya yaitu tiang atau kolom. Tiang merupakan bagian dari mesin bor yang digunakan untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk proses pengeboran. Kolom berbentuk silinder yang mempunyai alur atau rel untuk jalur gerak vertikal dari meja kerja. Yang selanjutnya yaitu meja atau table. Bagian yang digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Meja kerja dapat disesuaikan secara vertikal untuk mengakomodasi ketinggian pekerjaan yang berbeda. Dan juga ini bisa diputar ke kiri dan ke kanan dengan sumbu poros pada ujung yang melekat pada tiang atau kolom. Nah, untuk meja yang berbentuk lingkaran itu bisa diputar 360 derajat dengan poros di tengah-tengah meja. Kesemuanya itu dilengkapi dengan pengunci atau table clamp untuk menjaga agar posisi meja sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk menyebit benda kerja agar tetap diam itu digunakan ragum yang diletakkan di atas meja. Yang selanjutnya mata bor atau drill. Nah, mata bor ini sendiri digunakan untuk membuat lubang atau alur yang efisien. Mungkin yang sering kita jumpai itu mata bor yang berbentuk spiral. Hal tersebut dikarenakan mata bor spiral ini memiliki daya hantam yang baik, penyaluran serpi yang baik karena alur-alurnya yang berbentuk skrup. Sudut-sudut sayat yang menguntungkan dan bidang potong dapat diasah tanpa mengubah diameter bor. Bidang-bidang potong bor spiral tidak radial tapi digeser sehingga membentuk garis-garis singgung pada lingkaran kecil yang merupakan hati bor. Yang selanjutnya yaitu spindle. Spindle ini digunakan untuk menggerakkan cak atau pencekam yang memegang atau mencekam mata bor. Yang selanjutnya yaitu kepala spindle.
Nah, kepala spindle merupakan rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa belt dan diatur oleh drill feed handle untuk proses pemakanannya. Yang selanjutnya yaitu drill feed handle. Handle untuk menurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja. Yang selanjutnya yaitu kelistrikan. Listrikan ini merupakan penggerak utama dari mesin bor adalah motor listrik. Untuk kelengkapannya mulai dari kabel power dan kabel penghubung, fuse atau sekring, lampu indikator, saklar on off, dan saklar pengatur kecepatan. Yang selanjutnya ragum. Sebelumnya itu ragum sudah disinggung. Ragum sendiri untuk mesin bodi digunakan untuk mencekam benda kerja pada saat akan dibor agar tidak bergerak dan benda kerja itu tetap diam. Selanjutnya yaitu mengenai mesin bor tangan atau pistol. Mesin bor tangan adalah mesin bor yang pengoperasiannya dengan menggunakan tangan dan bentuknya mirip pistol. Mesin bor tangan biasanya digunakan untuk melubangi kayu, tembok maupun pelat logam. Khusus mesin bor ini selain digunakan untuk membuat logam juga bisa digunakan untuk mengencangkan baut maupun melepas baut karena dilengkapi dua putaran yaitu kanan dan kiri. Mesin bor ini tersedia dalam berbagai ukuran, bentuk, kapasitas, dan juga fungsinya masing-masing. Perawatan mesin bor. Setiap mesin dalam menjaga performanya juga membutuhkan perawatan yang intensif pada setiap komponen-komponennya. Ada hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Pelumasan rutin untuk menghilangkan panas dan gesekan. Yang kedua, pembersihan mesin. Yang ketiga, pembersihan chip. Yang keempat, pembersihan T-slot, groove, belt, dan pulley. Yang kelima, mesin harus diolesi cairan anti karat. Yang keenam, pastikan alat pemotong stabil. Yang ketujuh, perlindungan mata. Pelaksanaan praktikum. Pelaksanaan praktikum pada mesin las, alat dan bahannya yaitu 1. Mesin las listrik. Kedua, elektroda. Ketiga, pelat besi. Prosedur praktikumnya yaitu 1. Praktikan memperhatikan aset dalam mengoperasikan mesin. Yang kedua, mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh atlet. Yang ketiga, praktikan mengoperasikan mesin secara berkelompok. Untuk keselamatan kerja, 1. Jangan terlalu dekat dengan mesin. Yang kedua, gunakan pelindung mata. Yang ketiga, jangan bergurau. Yang keempat, mengoperasikan harus seizin atlet. Pelaksanaan praktikum pada mesin bor yaitu 1. Alat dan bahan mesin bor. Kedua, pisau drill. Ketiga, pelat besi atau pelat kayu. Prosedurnya yaitu 1. Praktikan memperhatikan aset dalam mengoperasikan mesin. Yang kedua, mencatat hal-hal penting. Yang ketiga, praktikan mengoperasikan mesin secara berkelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.